Ya, selamat berjumpa kembali ya dalam perkuliahan kita pada saat ini untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ya, hari ini kita sudah masuk kepada evaluasi untuk mengevaluasi dari pembelajaran teman-teman dari pertemuan pertama sampai 7. Jadi sekarang kita masuk ke ujian tengah semester ya, teman-teman ya. Baik, sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, minggu kemarin juga sudah saya sampaikan kisi-kisinya. Ya. Jadi teman-teman silahkan disiapkan alat tulisnya. Ya. Teknisnya adalah saya akan menyampaikan soalnya beberapa menit, kurang lebih mungkin 10 menitan ya. Teman-teman bisa mencatat. Kemudian setelah itu bisa menjawabnya. Ya. Teknisnya tidak berbeda jauh dengan ujian offline. Hanya di sini teman-teman mengerjakan di rumah masing-masing ya, secara manual. Kemudian nanti hasilnya ya, teman-teman bisa foto atau scan yang baik ya. Kemudian dikirimkan ke email saya. Gitu aja ya. Sederhana, waktunya kurang lebih 2 jam untuk pengerjaan soal ini. Baik, oke, siap, sudah disiapkan semuanya. Perhatikan soal yang saya sampaikan. Dicatat aja dulu ya, dicatat aja dulu. Kemudian nanti baru dikerjakan. Atau kalau waktunya nggak memenuhi, kurang cepat nulisnya gitu, ya bisa di screenshot ya atau difoto. Oke, sudah ya. Ya, ini soalnya ya. Jadi waktunya kurang lebih 120 menit, teman-teman bisa mengerjakan open book semuanya, bisa lihat catatan, lihat video pembelajaran ya. Jadi bisa dengan luasa, saya rasa hasilnya pasti bagus. Cuma nanti di prakteknya yang nomor 6, 7 itu teman-teman mungkin butuh istilahnya contekan simbol-simbol untuk flowchart maupun ERD-nya. Ya, nomor 1 coba saya sambil baca ya, untuk silahkan Anda catat sambil saya baca ya. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Yang kedua, sebutkan 5 aktivitas utama yang berkaitan dengan rantai nilai organisasi. Ini 5 aktivitas utama ya di dalam rantai nilai organisasi. Kemudian yang ketiga, sebut dan jelaskan secara ringkas 3 fungsi penting SIA dalam organisasi. Ada 3 fungsi penting SIA dalam organisasi. Yang keempat, sebut dan jelaskan secara ringkas 5 subsistem dasar dalam SIA. Yang kelima, keempat ya. 5, jelaskan yang dimaksud dengan model data REA. Oke. Ya, ini adalah teori-teorinya. Sekarang di dalam pembuatan flow chart-nya. Dalam hal ini yang diminta adalah membuat flow of document. Ya. Perhatikan di sini. Buatlah
flow of document untuk sistem yang berlaku di dalam sebuah perusahaan sebagai berikut. Nah, ini karena cukup banyak, teman-teman mencatat pelan-pelan atau difoto dulu ya, sambil saya bacakan. Oke ya. Pegawai bagian pembelian membuat daftar pesanan pembelian. Jadi ini kalau di dalam siklus subsistem dasar dari SIA ini masuk apa? Subsistem pengeluaran karena membeli ya. Jadi pegawai bagian pembelian membuat daftar pesanan pembelian. Ini pegawai, ada pegawai bagian pembelian. Setelah disetujui oleh supervisor bagian pembelian, jadi ada pegawai bagian pembelian, ada supervisor bagian pembelian. Ya. Pegawai tersebut menyiapkan pesanan pembelian rangkap 3 yang telah diberi nomor. Ya, setelah disetujui oleh supervisor bagian pembelian, pegawai tersebut menyiapkan pesanan pembelian rangkap 3 yang telah diberi nomor. 1, 2, 3. Ya. Mencatat seluruh nomor dan mengirimkan pesanan yang asli ke pemasok. Jadi itu ada rangkap 3 yang asli dikirim ke pemasok. 1 rangkap pesanan pembelian dikirim ke bagian gudang, ya. Rangkap keduanya di bagian gudang, ya. Ini digunakan sebagai laporan penerimaan nantinya atau setelah dikirim kan ya. Sedangkan rangkap yang lain disimpan di bagian pembelian itu sendiri. 1 kirim ke pemasok, 1 ke bagian pembelian sendiri, 1-nya ditaruh dikasihkan ke gudang. Nanti kalau barang datang dia bisa untuk cek. Maksudnya begitu. Nah, ketika material diterima, barang datang ya, material tersebut ditaruh di gudang. Bagian gudang mengirim faktur pembelian yang sudah ditandatangani bagian gudang ke bagian pembelian. Jadi menerima toh, nah, faktur itu dikirim ke bagian pembelian dan menyimpan kopi faktur penerimaan di gudang. Jadi kan ada kopi faktur lagi yang dia simpan sendiri di gudang. Dikirim faktur yang ditandatangani oleh gudang, sudah barang sudah terima itu kasihkan ke bagian pembelian. Ya, sudah ditandatangani. Dia simpan kopinya, arsip salinannya, ya itu kan biasanya faktur itu notanya bisa sesuai dengan kebutuhan, pasti rangkap. Ya. Bagian pembelian memeriksa diskon, jumlah yang diterima dan penambahan. Setelah itu tanda tangan tadi ya, faktur tersebut menyatakan persetujuan pembayaran. Nah, faktur tersebut kemudian diserahkan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan pembayaran. Jadi penerimaannya ini di sini perhatikan ya, terima barangnya, ini dia untuk pembelian ditandatangani bagian gudang, tanda tangani, kasihkan pembelian. Ya, kemudian ini kopinya ada di situ. Nah, bagian pembelian memeriksa dari faktur yang ada harganya tadi, ya. Memeriksa diskonnya, cek, tanda tangan. Nah, yang sudah CC ini dikasih ke mana? Bagian akuntansi atau bagian pembayaran. Nah, bagian pembayaran nanti yang akan membuat laporan yang dilaporkan ke pimpinan. Nah, alurnya seperti itu. Teman-teman bisa membuat flowchart-nya. Ya. Jadi kali ini
Teman-teman harus melihat simbol-simbol flowchart, ya. Kemudian buat seperti yang kemarin dicontohkan, ya. Semoga tidak kesulitan. Jadi ini siklusnya pengeluaran karena pembelian. Ada beberapa bagian seperti tekniknya kemarin, ya. Kemudian sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 ini yang terakhir kemarin setelah membuat flowchart, teman-teman membuat ERD-nya. Buatlah ERD dengan melihat kepada kasus di atas, ya. Jika kondisi tersebut dibuat menjadi sebuah sistem informasi, jadi rencananya mau dibuat sistem informasi, teman-teman membuat entity ya, entity relationship diagram. Nah, entity-nya dan atribut itu dibuat sesuai dan semaksimal mungkin lah, ya, bisa menjawab kebutuhan dari sistem tersebut. Oke, selesai. Ya, teman-teman. Sudah? Pencatatannya sudah ya? Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, dikerjakan. Ya, molor-molor karena ini penyampaiannya 10-15 menit ya. Berarti nanti setelah pengirimannya ya bisa saja lah. Dalam waktu itu kurang lebih 2 jaman ya. Teman-teman bisa mengirimkan ke email ini, alamat emailnya, email saya iwan.ol2 ol ya, bukan 0 ya, iwan.ol2@stekom.ac.id. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian soal ujian tengah semester saat ini ya, teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik kalau mengikuti kemarin atau kemudian belajar mau tidak mau lah, ada beberapa yang harus mandiri ya. Teman-teman harus, kalau kemarin sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, saya rasa bisa ya. Nah, nanti setelah UTS ini saya akan evaluasi apakah memang dibutuhkan lagi atau kita berlanjut ke materi lanjutan, atau memang untuk flowchart dan ERD-nya perlu penambahan ya, penjelasan di situ. Nah, kita nanti coba evaluasi setelah tahu hasil dari ujian pada saat ini. Begitu teman-teman ya. Untuk terkait apapun yang tidak jelas bisa teman-teman komunikasikan di grup WA langsung aja ya. Jadi boleh, silahkan ya. Begitu. Yang penting tulisannya ya teman-teman ya, tulisannya bisa dibaca dengan baik, kemudian waktu mengirim juga ini tidak kabur gitu ya. Kalau skor-skor punya scan itu di scan, kalau nah ya difoto tapi yang baik ya, yang bisa dibaca. Seandainya pun memang mampu untuk pakai Word ya, diizinkan, tidak apa-apa pakai Word atau penggambaran flowchartnya pakai komputer, artinya boleh. Jawabannya boleh. Tapi nanti kirimnya kan file ya, bisa PDF maupun Word juga boleh. Tapi kalau waktunya nggak begitu ya tulis tangan aja ya, seperti biasa.
Begitu kira-kira. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Saya tunggu 2 jam ke depan sudah terkirim dengan baik. Oke, sampai bertemu lagi dalam perkuliahan atau waktu-waktu yang lain. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, selamat berjumpa kembali ya.